Kembali kita memuja dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dan tentu nikmat iman adalah nikmat Allah yang paling besar dalam hidup. Dan disitulah sumber kebahagiaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang telah menancapkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kebahagiaan itu Bapak Ibu letaknya di mana? Di hati. Bukan sesuatu yang kita lihat. Apalagi zaman sekarang, sesuatu yang kita lihat bisa jadi itu adalah editan. Bapak di foto sedang menangis, bisa keluar hasilnya sedang tertawa. Di foto sedang cemberut, bisa keluar hasilnya tersenyum. Di foto yang sedang tua, bisa hasilnya Itu keahlian orang zaman sekarang. Makanya sesuatu yang kita lihat belum tentu itu aslinya. Tapi yang pasti bahwa kebahagiaan itu di mana? Dalam hati. Dan hanya Allah berikan dalam hati orang yang beriman saja. Makanya Allah katakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dan juga nikmat iman Bapak Ibu. Itulah yang menjadikan kita ini bisa patuh dan taat kepada Allah. Karena Allah sudah katakan dalam sifat orang beriman, wa qalu sami'na wa ata'na. Dan orang yang beriman tidak boleh memakai konsep hidup sebagian orang. Didangan nandinya, lalu nandiawa. Dalam perkara agama tidak boleh begitu. Karena biasa seorang Bapak Ibu mendengarkan nasihat agama, dia jangan aja. Lalu nandinya. Kalau ada khatib berapi-api khutbah tentang bahayanya rokok, rokok. Kalau saja aricetnya, wak jangan susah tu khutbah, nanti awak laluannya. Yang berarti rokok ini, itu tidak boleh. Maka itu bukanlah orang yang beriman. Satu nak kabuliah, banyak nak kabuliah. Rokok nak boleh tu. Makanya Bapak Ibu, orang yang beriman, apa mereka katakan? Wa qalu sami'na wa ata'na. Itulah prinsip orang yang beriman. Salam salam buat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Nabi alaihi salatu wassalam Allah kirim untuk mengajarkan kita din. Barangkali hadis yang sering kita dengar itu harus kita pegang kuat-kuat. Apa kata Nabi? Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dalam mana hadis? Kata Nabi, saya tinggalkan bagi kalian dua pegangan, pedoman. Kalau kita pegang dan kita amalkan, tidak akan pernah kita salah jalan. Maka itulah menjadi sumber hukum dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah. Nanti dikuatkan yang ketiga namanya ijma'. Kesepakatan para sahabat dan kesepakatan para ulama. Dan yang keempat apa namanya? Qiyas, perbandingan. Ketika ada sesuatu yang sama dari ilatnya namanya. Misalnya dalam perkara haramnya narkoba, kenapa dia haram? Karena dia sifatnya sama-sama memabukkan. Itu namanya qiyas. Dan tidak ada dalam Islam Bapak Ibu dalil yang disebut dengan dalil rasa. Ini belakangan ini ribut sebenarnya dengan apa? Dalil rasa. Itu setelah seseorang berceramah, lalu dia mengatakan ada namanya dalil rasa, zauq. Maka kita katakan tidak ada dalil rasa. Dan juga lontaran-lontaran seperti ini Bapak Ibu sebenarnya juga tidak layak kita komentari. Kalau dia hanya berada pada kalangan terbatas saja. Kalau bahasa yang lain, kalau salah jalan, kau sasih sulang ini. Tapi ketika muncul di media sosial,
maka dia membahayakan. Bahkan saking dia begitu yakin dengan dalil rasa, sampai dia menolak hadis yang sahih. Jadi dia katakan, Bapak Ibu, misalnya kan dalam perang Uhud, Nabi itu dikisahkan berdarah giginya atau berdarah mulutnya, patah gigi. Atau kisah lain dalam Nabi berdakwah ke Taif, berdarah kakinya. Apa dia katakan? Walaupun itu hadisnya sahih, tapi dari rasa lebih kita dahulukan. Lalu dia katakan, mana pula mungkin seorang Nabi dia akan luka mulutnya atau patah gigi. Nah, berarti dia sudah main apa namanya? Main perasaan. Coba kita lihat Bapak Ibu, para Nabi dan Rasul, adakah yang lebih dahsyat ujiannya dari sisi menyakitkan kepada fisik dibandingkan Nabi SAW? Ada yang lebih kejam dibandingkan itu? Banyak. Kan dia ada siksa itu berbentuk fisik, ada non fisik. Karena Bapak Ibu baca kisah dalam surah Yasin tentang 3 para Nabi dan Rasul yang 3-3-nya disembelih oleh kaumnya. Tapi ketika dia disembelih, apakah itu mengurangi kehormatan? Kan tidak, bahkan menambah kemuliaan para Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim diapakan oleh kaumnya? Dibakar. Nabi Nuh alaihissalam diapakan oleh kaumnya? Kalau bahasa kita ini bapak marasai Nabi Nuh, cumi. Dan memang mereka 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tidak sampai umatnya 95 orang. Berarti tidak sampai 10 tahun 10 tahun hanya satu, dan tidak sampai. Dan itu Nabi Nuh berdakwah kapan? Siang malam. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Belum lagi cimi, belum lagi ini, belum lagi dari istrinya, dari anaknya, lengkap semuanya. Ujian. Maka tidak boleh kita katakan masa iya Nabi begitu. Nah, ini kalimat masa iya ini Bapak Ibu ini dibangun atas rasa. Maka dalam Islam rasa itu dia tidak menjadi dalil. Walaupun dalam Islam rasa dijaga, perasaan. Tapi dia tidak bisa menjadi sumber hukum. Makanya orang kalau menggunakan rasa dalam menghukumi sesuatu, gagal jadi. Kan dulu pernah kita ulas, kalau kita ambil contoh dalam kasus warisan, sebagian ibu-ibu kan kadang-kadang lebih menonjol perasaan. Kalau mau kita bagi, muncul perasaannya. Iku rumah Ustaz, rumah kenangan. Saja amai kami sipol dulu deh. Amai kami sipol lagi, amak kami sipol lagi, ambo sipol lagi, anak ambo sipol, cucu ambo sipol lagi. Lalu kira-kira hubungan dengan warisan apa kira-kira? Tidak ada hubungan. Masalahnya hari ini tanah dengan rumah, emaknya meninggal, mau kita bagi, itu masalahnya. Tapi karena dia dengan rasa, semua kenangan kami tersimpan di rumah ini. Itu hubungannya warisan? Ada hubungan. Suami beradik kakak siku kadang satunya, ya masalahnya. Tidak ada masalah. Yang penting mau kita selesaikan. Tapi karena yang menonjol rasa, kadang lama yang nangis itu. Malah dibagi rumah besar, rumah kenangan. Ya masalahnya. Kalau dijual kan masalah. Kalau itu memang solusi, walaupun kan tidak itu satu-satunya solusi. Cuman kalau sudah main perasaan Bapak Ibu, sudah sulit, rumit. Nah, makanya perasaan itu dia tidak bisa menjadi apa? Sumber hukum. Nah, sama saya kasih contoh kasus yang lain. Sebagian kaum ibu sama mama, terkadang dia merasa kecewa dengan anak perempuannya karena mungkin tidak mengikuti apa yang dia minta, sehingga sampai terkadang keluar perkataan, "Lapani ambo mengadangannya laki dia dangan." Itu pada laki dia dangan, siapa dangannya? Sudah pasti ada dengannya suami. Suruh ke rumah minta izin dicek ke suami lu. Aman ini ke rumah? Tentu iya. Nama juga suami.
Karena di dalam syariat bahwa bagi wanita yang sudah menikah, orang yang paling wajib dia taati siapa ibu? Suami. Bisa jadi dengan telepon saja dia harus izin dengan suaminya. Dia lagi suaminya, amak telepon. Izin sebentar dan kita telepon nama. Bikul lagi cik udai. Bikul kita telepon. Tapi kalau sebagian orang memahami dengan perasaan, dia mungkin merasa bersedih. Lalu kalau dia dibawa oleh suaminya, dia sedih luar biasa. Apa ni amang gadangan dibawa oleh lakinya. Itu laki bawa, itu saya akan bawa pada lakinya. Sudah pasti suami. Makanya sebagian orang Bapak Ibu, saya mohon maaf, ada yang akibat dari tekanan dari mertuanya, terpaksalah menjadi bujang babini. Saya mohon maaf, ada yang begitu. Berangkat pagi Senin, pulang Jumat sore. Ceritanya oleh orang, apa dia nak bawa rumah? Tak boleh dia minta. Lalu kita tanya kepada ibu-ibu ini, mana nak boleh anak gading dibawa lakinya bu? Dia nak percaya, kurang nak percayanya lakinya. Mana dia menikahi laki itu? Kenapa dahulu dinikahkan? Kalau dia sudah menikah, kok kamal kan dibawa dia laki? Kok kakak gini sago, kan dibawanya kakak guna Merapi? Makanya sebelum kita menikah, yang kita lihat apa dulu? Dua. Karena yang saya katakan, kalau datang kepada kalian orang yang bagus agama dan akhlaknya, maka kita apakan? Nikahkan. Orang kalau bagus agama dan akhlaknya tidak akan mungkin menyia-nyiakan istrinya, walaupun hidupnya pahit. Tapi kalau salah satu dari dua ini cacat, maka bisa jadi dia menyia-nyiakan. Berarti sebelum menikahnya kita, supaya ibu-ibu tidak merasa sedih sendiri saja. Kenapa? Mungkin anak gadisnya sudah menikah tidak mau tinggal bersamanya, mungkin tidak mau menuruti apa yang dia suruh. Dan kecik amaknya tinggal di kampung, dan kecik lakinya bawa lakinya. Maka wanita yang baik dia akan mengikuti suami. Ibu-ibu jangan bawa perasaan. Begitu aturan syariat. Begitu aturan syariat. Tapi kalau anak laki-laki, ibu-ibu sebebas-bebasnya ibu-ibu mau minta tolong, mau suruh datang jam 1 malam, jam 2 malam. Saya kena sampaikan dulu, ibu-ibu sesekali jam 2 malam, anak laki-laki kita sudah menikah itu sesekali ditelepon itu. Nah, datanglah ke rumah mak jam 1 malam, amak terakat. Kalau dia katakan, iya ibu, saya datang, itu berbakti. Tapi kalau mungkin telepon saja lah banyak, jangan boleh-boleh ngecek mak, ini lolo. Lalu kalau dia mau berangkat, saya izin ke rumah dia mak, boleh-boleh bapak ibu kon, durhaka. Namanya apa? Durhaka. Itu kalau anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, memang seperti tadi, kita teleponnya malam-malam, mungkin dia tidak angkat teleponnya. Atau suaminya, dia angkat. Besok dia angkat. Atau kata suaminya, jangan berangkat, besok saya antarkan. Berarti dia tidak boleh keluar. Begitu. Tapi kalau dibawa perasaan bapak ibu, mungkin orang akan berbeda. Makanya standarnya adalah syariat. Mari pada bahasa kita. Maka di dalam Islam, rasa tidaklah menjadi sebuah standar hukum. Tapi rasa dalam Islam dijaga, dipelihara, ada pendidikannya, nama pendidikan perasaan, tetapi dia tidak bisa menjadi sumber hukum. Kalau jadi sumber hukum seperti tadi kesimpulannya, bisa saja orang akan menolak syariat atau menolak hadis yang sahih karena bertentangan dengan perasaan. Malukan mungkin Nabi sampai patah giginya, mungkin saja, apa salahnya? Bahkan yang lebih dahsyat dibandingkan itu terjadi pada para Nabi dan Rasul terdahulu. Bukan sesuatu yang salah pada Nabi dan Rasul. Baik. Jadi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya bahwa di dalam Islam rasa tidak bisa menjadi apa? Dalil dalam syariat. Baik, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di mana ulasan kita dulu? Sudah selesai kita membahas surat Az-Zalzalah, Al-Bayyinah juga sudah rasanya. Al-Qadar nanti kita sudah mungkin dulu kita pening Ramadan. Kita masuk pada bahasan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Atau kita masuk pada bahasan surat Al-Alaq. Dan ini surat sebagaimana kita ketahui awal dari turunnya wahyu. Di mana wahyu turun? Di gua Hira. Bukit apa namanya? Jabal Nur. Jabal Nur. Sekarang lagi sudah dibangun di bawahnya museum perkampungan gua Hira. Dan sudah ada tangganya naik ke atas. Dan akan dibangun juga kereta telefonik seperti kereta di Taif, tapi belum akan dibangun. Di situ Nabi SAW menerima wahyu. Dan sebagaimana kita ulas dahulu bahwa Nabi menerima wahyu, Bapak Ibu, ini adalah proses dari proses menerima wahyu dan turunnya Al-Quran. Dan itu bukanlah sebuah kesimpulan dari cara beribadah. Karena kan sebagai orang saya mohon maaf, dengan ini mereka beralasan. Ketika mereka mungkin mau berkurung berapa hari, membuat ritual dengan nama tersendiri, Lalu ketika mereka beralasan, apa alasannya? Nabi dulu di Gua Hira. Iya, tapi itu belum menjadi sebuah syariat. Kalau orang ingin berdiam diri di masjid, maka syariatnya namanya adalah i'tikaf. Maka Bapak Ibu, kalau kita cari hari ini di kitab fikih manapun, tidak akan kita temukan yang namanya fikih suluk. Sejauh yang saya ketahui, sejauh buku fikih yang pernah saya buka, tidak ada fikih suluk. Tidak ada fikih suluk, masalah itu kan. Tapi kalau kita buka semua kitab fikih, insya Allah akan ada namanya babul i'tikaf. Baik yang berhubungan dengan bab Ramadan, bab i'tikaf, pasti ada. Orang ketika ingin berdiam diri dalam masjid, maka namanya bab i'tikaf. Ini bapak-bapak semua yang hadir, waktunya bersiap-siap untuk i'tikaf di bulan Ramadan. Minimal 10 hari di akhir Ramadan. Seminimanya malam saja. Saya termasuk yang sedih kalau ada misalnya orang bertanya, Ustaz, ana setuju i'tikaf itu Ustaz. Kadang bertanya bapak waktu itu sedih. Kenapa? Sudah lama hidup belum pernah i'tikaf. Mungkin lo tahun pernah kita ulas juga. Sudah lama hidup belum pernah apa? Yang belum pernah segera, yang sudah terus lanjut. Kenapa? Karena dia ngomong Bapak Ibu bahagian dari syariat. Walaupun tentu tidak wajib. Tidak ada i'tikaf wajib kecuali apa namanya? Nazar. Kalau kita tidak bernazar, dia sunnah hukumnya, sunnah akadah. Nabi senantiasa beriktikaf. Kan solusi sudah kita kasih dahulu. Oh apa dingin Ustaz, dulu masaji. Anak gede bawa salimoi, bawa salimoi tabang masaji. Oh pinggang sakit kalau dulu masaji Ustaz. Anak gede bawa kasua, kan boleh bawa kasua, boleh. Ada masalah. Supaya bapak-bapak tidak ada lagi alasan. Supaya kita bisa menghidupkan 10 hari dari Ramadan. Dan banyak hikmah di situ. Di situ banyak hikmah. Baik. Mari pada bahasa kita maka Gua Hira Bapak Ibu. Dia adalah proses dari proses Nabi menerima wahyu. Dan dia bukanlah kesimpulan dari sebuah tata cara ibadah. Nah, dalam bahasan kuliah syariah Bapak Ibu itu namanya Tarikhut Tasyri'. Ada sejarah pensyariatan. Puasa ada sejarahnya, sholat juga begitu, i'tikaf ada sejarahnya juga, haji juga sama, kurban juga sama, ada sejarahnya. Pengharaman khamar juga ada, kewajiban hijab juga ada, dan seterusnya. Itu ada sejarah. Baik, kita baca hadis Nabi dulu Bapak Ibu. Sebelum kita nanti tulis, Ibu tulis tentang sejarah Nabi menerima wahyu.
Dari sejarah menarik untuk kita renung-renungi. Banyak hikmah di situ. Sejarah Nabi menerima wahyu atau awal Nabi menerima wahyu. Apa kata Ibunda Aisyah? Kata beliau, awal dari Nabi menerima wahyu adalah mimpi yang benar dalam tidur. Makanya mimpi para Nabi dan Rasul adalah wahyu. Salah satu dari cara para Nabi dan Rasul menerima wahyu dengan apa? Mimpi. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ya bunay inni ara fil manami anni adbahu. Nabi Ibrahim melihat, dia diperintahkan oleh Allah menyembelih Nabi Ismail. Itu mimpi para Nabi dan Rasul. Tapi kalau mimpi manusia biasa, mustahil akan menjadi sebuah wahyu. Tidak akan mungkin menjadi wahyu. Karena sebenarnya Bapak Ibu, dia membangun ritual ibadahnya dari mimpi. Kalau kita baca misalnya sejarah sebagian orang yang mereka dalam dunia dakwah yang mereka namakan dengan khurud, kalau kita baca sejarahnya, itu berawal dari mimpi gurunya. Yang kata guru, dan mimpi itu dia diperintahkan untuk keluar. Ukhrijat linnas. Dakwah Bapak Ibu kan sudah ada caranya. Dakwahnya sudah ada caranya. Kalau dia dapat mimpi, kemudian itu menjadi itu yang dia kembangkan. Maka perlu kita katakan bahwa manusia biasa, dia mimpi tidak seperti wahyu. Supaya tidak ada orang yang menyangka seakan-akan sebelum itu belum ada metode dakwah yang baik, itulah yang dakwah yang baik. Tidak. Nabi yang paling baik dalam berdakwah, sahabat yang paling baik dalam mengamalkan cara berdakwah diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Supaya kita tidak salah. Dan bahkan terkadang sampai mengesankan rendah sesuatu yang kita lakukan. Saya pernah disampaikan seseorang, itu dia ustaz lama mengaji mimbar, dua-dua dia mau mengaji. Cukup apa juga minggu sekali. Begitu bahasa. Seakan-akan ini tidak pekerjaan itu yang mulia. Maka kita katakan ini mulia. Nabi berapa kali ngaji sehari Pak? Sampai 5 kali Nabi mengaji sehari. Mimbar apalagi dengan segala keutamaan mimbar yang ada. Supaya kita jangan memandang itu sesuatu yang kalah dan anjing lain. Tidak. Ini cara yang terbaik. Itu bagian dari metode dakwah. Dan tentu bukan hanya ini saja metode dakwah. Mimbar satu, kajian satu, itu diantaranya. Dan banyak yang lain. Sekolah juga bagian dari dakwah. Orang bikin majalah, banyak. Hari ini bikin televisi, segala macam. Bagian dari metode dakwah. Baik. Mari pada bahasa kita. Maka Nabi melihat dalam mimpi apa? Mimpi yang benar. Lalu sampai subuh Nabi tidak lagi melihat mimpi. Thumma hubbiba ilaihi al-khalaq. Lalu Nabi Bapak Ibu, Allah berikan kecenderungan untuk dia menyendiri di Gua Hira tadi kita ulas. Fakana ya'ti Hira. Maka Nabi datang ke Gua Hira, fayatahannatsu fi, lalu dia beribadah di situ. Tapi Bapak Ibu jangan tanya ahli ibadah Nabi situ Ustaz. Karena sekarang Bapak Ibu, dia begitu cara berpikirnya. Kalaulah tahu itu ahli ibadah Nabi juga gerak tu ialah sentiang orang. Kalau dia tahu dia sentiang begitu, tidak ada sentiang begitu. Karena bagi kita kalau sejarah sifatnya Bapak Ibu, yang diberitahu kita yakini, yang tidak tahu ya sudah. Yang penting Nabi beribadah, sudah selesai. Mungkin sholat, karena sholat sudah ada semenjak zaman dulu. Mungkin berzikir dan yang lain-lain. Yang penting ibadah. Kecuali kalau ada Nabi mengatakan saya beribadah di Gua Hiranya sholat, itu jadi itu. Kalau tidak, bukan di dalam jangkauan ilmu kita. Maka itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Kalau orang kebatinan bawa apa itu jadi kajian ini.
Kalau lah dapat ibadah Nabi di Hira tu antuna sentiang mana orang. Naklah sentiang itu. Kenapa? Karena Nabi tidak kasih tahu. Pak Nabi kasih tahu kita akan. Yang tadi kita jelaskan ada sejarah pensyariatan. Solat Bapak Ibu ada sejarahnya. Nabi di Makkah solat dua-dua, solat di Makkah. Belum ada kewajiban solat 5 waktu. Nabi di Makkah puasa. Nabi di Makkah puasa, ada sejarah puasa Asyura dan puasa-puasa yang lain. Ada sejarah. Supaya kita tidak mengambil hal-hal yang itu tidak ada sesuatu yang istimewa, tapi bagi sebagian orang seakan-akan itu paling istimewa. Baik, lanjut. Lalu Nabi SAW pergi Bapak Ibu, bekalnya disiapkan oleh istrinya tercinta Ibunda Khadijah. Kalau sudah habis bekal, Nabi pulang. Lalu sampailah di waktu turunnya wahyu. Kapan wahyu turun? Tanggal berapa? Tanggalnya Bapak Ibu sesuatu nggak bisa kita pasti. Tapi yang pasti bahwa wahyu turun di malam Qadar. Maka lupa pernah kita ulas bahwa menetapkan 17 Ramadan sebagai tanggal turunnya wahyu sangat jauh dari berbagai kajian. Dari kajian Al-Quran, dari kajian sunnah Nabi, dari kajian sejarah sangat jauh. Tapi kalau dibuat misalnya di sana 27 masih sangat dekat. Karena Nabi pernah mengatakan carilah malam Qadar di malam 27. Atau kata Nabi carilah malam Qadar di malam ganjil. Dan dia berpindah-pindah dari setiap tahun ke tahun di malam-malam yang ada. Di sebelum malam terakhir. Maka pandangan 17 Ramadan sangat dah. Tapi tidak tahu kenapa di situ tertulis di kalender. Tapi intinya bahwa kajian sejarah Al-Quran dan Sunnah sangat jauh. Baik. Jadi kalau ditanya orang kapan turunnya wahyu, pertama sekali jawabannya adalah malam Qadar. Tapi tanggal berapa malam Qadar? Jawabannya adalah wallahu ta'ala a'lam wa karena itu diantara rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu datanglah malaikat siapa datang? Jibril alaihissalam. Al-Quran Bapak Ibu atau apa yang ada dalam Islam diturunkan oleh malaikat atau melalui perantara malaikat yang paling mulia Jibril. Dengan kitab yang paling mulia adalah Al-Quran. Di kota yang paling mulia adalah kota Makkah. Kepada Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad. Dan kepada umat yang paling mulia adalah umat Nabi. Makanya semua kemuliaan itu terkumpul pada umat Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'ul malak, datang malaikat Bapak Ibu. Apa kata malaikat? Iqra. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi Khalid, saya tidak bisa membaca. Fa'akhazani faghattani hatta balagha minni al-jahl. Summa arsalani. Lalu malaikat Bapak Ibu menuntut Nabi dan memeluk Nabi dengan keras sampai Nabi keletihan. Sampai Nabi lemas kalau bahasa kita. Sampai sudah habis tenaga Nabi. Thumma arsalani, lalu malaikat melepaskan Nabi. Maka ini juga bisa kita ambil hikmah bahwa kata ulama menyebutkan menuntut ilmu itu dia memang butuh apa? Kerja keras. Sebagaimana Allah katakan pada Nabi Yahya alaihissalam, kata Allah, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Itu bagi anak-anak kita pada usia-usia menuntut ilmu, terus dia pahami baik-baik. Karena memang namanya menuntut ilmu berat. Kan Allah katakan inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqilan. Kami kata Allah akan bacakan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Dan itu Bapak dalam dunia pendidikan harus memang kita pahamkan kepada anak-anak. Harus kita pahamkan kepada ini arah pendidikan Indonesia akan
berubah seiring bergantinya Mas Menteri. Saya bergantinya Mas, siapa Menteri sekarang Pak? Pak Profesor. Bapak, dia akan merubah kembali sistem pendidikan. Berapa hal-hal yang barangkali menjadi kebijakan Mas Menteri selanjutnya yang dikritik atau dalam tanda kutip ekstrim juga, agak ekstrim dianggap oleh pakar-pakar pendidikan. Kenapa? Dia mengarah kepada pendidikan santai-santai, mengarah kepada pendidikan hore-hore. Makanya bukan aneh kalau ada pendidikan pokoknya naik kelas. Mana caranya pokoknya naik kelas? Sehingga sampai ada guru yang nelfon murid nak tolong buat tugas. Nangi-nangi guru minta boleh buat tugas. So yang nak buat apa? Kenapa? Dia harus naik. Kalau enggak naik, guru bermasalah. Remedi 1, remedi 2 dan seterusnya. Atau kenangan di pendidikan sebelum ini. Tapi ke depannya Bapak Ibu, mudah-mudahan jauh lebih baik. Karena namanya pendidikan pasti kalau ada misalnya pendidikan tidak ada PR, pendidikan tidak boleh menghafal. Ada konsep orang barat sana Bapak Ibu, katanya pendidikan tidak boleh ada tugas, tidak boleh ada menghafal. Sekarang anak ke sekolah, dia joget mengangguk saja. Dan itu ada di konsep sebagian orang. Tidak ada tugas, tidak ada PR, tidak ada menghafal. Ngapain dia ke sekolah? Yang namanya pendidikan memang berat. Tinggal kita memahamkan kepada anak-anak. Dan insya Allah mereka mampu menghafal Quran, menghafal hadis Nabi. Jadi mungkin anak-anak lebih banyak dibandingkan kita hafalan Qurannya, mampu mereka. Cuma mungkin kadang-kadang kita memandang berat. Kata lo dia anak pasti gue SD 5 juz hafalannya kuat. Tidak ada yang tidak kok. Kenapa? Allah yang memberikan kemampuan. Dan itu Bapak Ibu perlu mengasah semua kemampuan. Disebutkan oleh pakar-pakar tentang otak manusia. Manusia ini Bapak Ibu otaknya jauh lebih hebat dibandingkan komputer. Dan lebih kuat daya simpannya dibandingkan komputer. Begitu otak manusia. Cuman terkadang karena kita ditakut-takuti sebagai orang jangan langsung menghafal nanti begini. Bapak kan kena menghafal kali-kali bisa ngerti kali-kali. Benar dia apa? Pergi kalkulator tadi sini tong. Maka zaman dulu kalau tidak apa kali-kali dia apakan Pak? Tidak boleh keluar atau dibu. Mau pulang hafal kali-kali. Begitu. Kenapa dia mesti hafal? Karena dia apa kami hitung 7 ke 8 adalah mau fikir. Nama HP tadi 7 ke 8 adalah mau fikir. Kalau dia hafal gampang. Kenapa dia masih hafal? Kenapa Bapak bisa bahasa Minang? Kenapa bisa bahasa Minang Pak? Kenapa? Karena kita hafal kosakatanya. Karena apa kita kosakatanya Ibu tidak bisa kita bahasa Minang. Diajak pandangan lalu kita hafal. Coba kalau Bapak Ibu tinggal di Amerika sana, tidak pernah mendengar bahasa Minang, tidak hafal kosakata, Ibu pulang ke kampung, anggung-anggungnya. Kenapa? Tidak hafal kosakata. Dan ternyata Bapak Ibu cerdas semua. Berapa kosakata bahasa Minang bisa kita hafal? Ribuan. Dari pandainya mengicip bahasa Minang ada 3 baru. Kan karena kita hafal kosakatanya, kan apa? Tidak bisa kita paham, tidak bisa kita ngomong. Bahasa Indonesia, mungkin ada cik-cik nak ngerti Pak. Kalau masuk sisi-sisi, itulah agak payah bahasa-bahasa ilmiah. Jadi kalau bahasa Minang, kecuali kalau yang sulit-sulit sekali. Baik, intinya Bapak, itu kan kemampuan otak kita menghafal. Kalau Bapak yang pedagang, Masya Allah, cerdas otaknya. Bisa dia hafal harga semuanya. Bahkan sejarah harganya dia tahu. Tahun sekian gol sekarang gol. Tahun situ naik sekian, tahun situ naik sekian. Itu apa itu Pak? Dihafal. Kenapa? Allah berikan kemampuan. Makanya kalau ada mengatakan menghafal itu sulit, menghafal berat, tidak benar Bapak Ibu. Awak dia mampu, akulah muliko.
ngerti bahasa Minang, bapak-bapak kalau yang berjualan ngerti dengan harga, ini naik, ini turun, ini kalau ini miliknya begini, hafal semuanya. Maka mungkin bapak ibu hafal sekampung ini, si fulan tu apa itu, atau saudara si bapak, saudara si ibu hafal semuanya. Karena kita itu supaya kita tidak ada orang yang mengatakan menghafal itu sulit. Kalau berjuang tentu iya. Nabi saja Allah berikan teguran. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Kata Allah, Nabi jangan tergesa-gesa. Supaya dia bisa kuat hafalannya dan lengket hafalannya. Baik, mari pada bahasa kita. Sampai Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala malaikat melakukan pada Nabi itu 3 kali. Dan yang ketiga baru Allah katakan Iqra, baru malaikat katakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini 5 ayat disebut oleh para ulama tafsir sebagai 5 ayat yang pertama yang turun dari Al-Quran. Apa kata Allah? Iqra, bacalah. Dan ini Bapak Ibu memberikan motivasi supaya orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang cerdas, yang mau membaca. Kalau Minang apa itu? Nantasure dan Nantasire. Kenapa? Karena begitulah orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nanti kita sambung ayatnya. Kita selesaikan kisahnya dahulu. Lalu selesai Nabi dapat 5 ayat dari wahyu itu Bapak Ibu. Faraja'a biha tarjufu biwadirihi. Lalu Nabi pulang Bapak Ibu dalam kondisi ketakutan. Karena ini pengalaman pertama mendapatkan wahyu. Lalu sampailah Nabi di rumah. Apa kata Nabi pada Ibunda Khadijah? Zammiluni. Kata Nabi, selimuti. Maka diselimuti oleh Ibunda Khadijah hatta dhahaba anhu ar-raw, sampai hilang rasa takut Nabi. Dan ini ibu-ibu, hal yang mesti dipahami oleh ibu-ibu dalam menyikapi suaminya dalam kondisi-kondisi masalah. Karena sebagian kaum ibu, kalau suaminya masuk rumah dengan wajah yang berbeda, dengan langkah yang berbeda, ini tak sabar, jadi dah, no. Ibu jangan disasar. Biarkan dia tenang dahulu. Yang dilakukan apa? Berikan hal yang bisa memberikan ketenangan. Mungkin air putih, mungkin air hangat, mungkin selimut, mungkin apa, biarkan saja. Tapi sebenarnya ibu bukannya tidak sabar dengan kondisi seperti itu. Hanya ini capek tahu saja. Hanya terjadi. Masalah, sabar. Belum waktunya, nanti ada waktu. Itu yang diajarkan oleh Ibunda Khadijah ketika menyikapi Nabi masuk rumah dalam kondisi sangat ketakutan. Lalu apa kata Nabi SAW? Ya Khadijah mali. Baru Nabi mulai buka cerita. Kata Nabi, wahai Khadijah, ada apa yang terjadi dengan saya? Maka dikisahkan oleh Nabi tentang apa yang dia rasakan di Gua Hira. Dan tentu Bapak Ibu, perjalanan dari Gua Hira ke Makkah atau ke rumah Nabi bukan perjalanan yang pendek. Kalau dengan mobil mungkin 10 sampai 15 menit, kalau jalan kaki mungkin sampai 1 jam. Bukit lagi, turun ke. Memang nampak juga jam besar itu dari Gua Hira, tapi ujungnya nampak. Ujungnya yang nampak. Baik. Qad khasyitu alayya. Kata Nabi SAW, saya khawatir dengan apa yang terjadi. Apa kata Ibunda Khadijah? Faqalat lahu kalla. Kata Ibunda Khadijah, jangan merasa khawatir dan jangan merasa sedih. Absyir. Kata Ibunda Khadijah, beri kabar gembira. Fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Kata Ibunda Khadijah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan atau merendahkan Nabi SAW. Lalu kata Ibunda Khadijah, innaka latasil rahim. Engkau adalah orang yang menghubungkan satu rahim dan benar perkataan
dan memikul beban banyak orang, dan menguatkan orang yang lemah, dan memuliakan tamu, dan membantu orang dalam kebaikan, dan seterusnya. Lihat Bapak Ibu, begitu Ibunda Khadijah menguatkan suami, suami. Lalu apa kata Ibunda Khadijah? Thumma intalaqat bihi Khadijah. Lalu Ibunda Khadijah berangkat sampai dia bertemu dengan siapa? Waraqah bin Naufal. Lalu dibawa lagi Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay. Dia adalah anak dari pamannya Ibunda Khadijah, berarti saudara sepupu ini, tapi sudah tua dan di atas agama Nasara yang benar, sudah buta dan bisa menulis Injil dengan tangan. Lalu ketika bertemu, apa kata Ibunda Khadijah? Ya ibna akhi, wahai anak saudara, dengarkan apa yang terjadi dengan, katanya, isma, dengarkanlah apa yang terjadi dengan saudaramu ini, atau dengan Nabi SAW. Dikisahkan Nabi SAW, apa kata Waraqah bin Naufal? Hadzal namus allazi anzala ala Musa. Kata Waraqah bin Naufal, ini adalah wahyu yang Allah Tuhan, malaikat yang Allah turunkan pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di mana menerima wahyu? Di lembah, namanya lembah apa? Tua. Di Wadil Muqaddasati Tua. Tapi bukan Tua bahasa kita, tapi Tua nama lembah. Baik. Lalu apa kata Waraqah bin Naufal? Kata beliau, laitani fiha jaza'an akuna hayyan hina yukhrijuka qaumuk. Kata Waraqah bin Naufal, semoga nanti saya masih hidup kalau Anda diusir oleh kaum Anda dari kampung Anda. Lalu apa kata Nabi SAW? Awa mukhrijiyahum, apakah orang Makkah ini mengusir saya? Apa kata Waraqah bin Naufal? Qala na'am, iya. Tidak ada seseorang yang dia mengajak kepada kebenaran kecuali dia akan diusir dari kaum. Lalu kata Waraqah bin Naufal, wa in yudrikuni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara. Kata Waraqah bin Naufal, kalau lewat sobo ambo hari itu, saya akan tolong engkau sampai titik darah penghabisan. Ini Bapak Ibu dan kita Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lihat? Ini semangat yang sangat luar biasa walaupun usia sudah tua. Walaupun usia sudah tua. Baik, kita azan dulu, nanti kita sambung. Silakan azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول
حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lihat sejenak Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini perintah pertama sekali yang turun di dalam Al-Quran. Bacalah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bismi rabbika, dengan nama Rabb engkau, allazi khalaqa, yang telah menciptakan engkau. Maka ini memberikan isyarat bahwa seorang yang beriman dia mesti banyak membaca. Dan membaca bahwa pada rahmat Allah di antara cara supaya orang dia terbebas dari kepikunan di masa tua, apalagi membaca Al-Quran. Tak ada maksud membaca yang lain, tapi tentu pilihlah membaca yang bermanfaat. Jangan Nabi waktu membaca Quran saja. Quran Bapak Ibu ada bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Karena sudah pernah kita bahas dahulu, secara umum berita itu Bapak Ibu itu saja. Balik Quran tahun ini, balik tahun besok, mungkin dia akan banyak beda isi, pemainnya saja yang berbeda. Artinya apa? Tidak memberikan manfaat besar. Belum lagi nanti foto-foto dari dalam, cerita-cerita dari dalam, dan seterusnya. Nah, maka pilih dan kita baca sesuatu yang bermanfaat. Kalau ada Bapak Ibu rezeki, beli beberapa kitab, minimal kitab-kitab dasar yang ada, sehingga bisa kita simpan di rumah. Baik, Iqra bismi rabbika, membaca Bapak Ibu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah allazi khalaqa, yang telah menciptakan kita. Karena kemampuan membaca, kemudian hidayah untuk membaca, Allah yang memberikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Ini penguatan dari allazi khalaqal insan min 'alaq. Ini penjabaran dari allazi khalaqa pernah kita bahas dahulu. Dia bagian dari apa? Tauhid ar-rububiyah. Ini di antara pekerjaan-pekerjaan yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menciptakan. Maka salah satu dari yang Allah ciptakan adalah al-insan, manusia. Dari apa? Min 'alaq. Dan 'alaq sebagaimana kita ulas dahulu adalah salah satu dari 3 fase yang ada. Satu apa namanya? Nutfah. Berapa bulan nutfah? 40 hari. Lalu yang kedua adalah 'alaqah. Berapa hari? 40 hari juga. Dan yang ketiga adalah mudghah. Berapa hari? 40 hari juga. Di ayat ini Bapak Ibu Allah sebutkan yang di tengah saja, 'alaq. Ini fase yang kedua. Dari fase sampai nanti Allah tiupkan kepada ruh, kepada calon bayi ini ruhnya. Selama berapa? Selama 120 hari. 40 kali 3 120. Khalaqal insana min 'alaq. Allah yang menciptakan manusia dari al-'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allah Subhanahu wa taala ulang lagi kalimat Iqra. Wa rabbukal akram, dan Rabb engkau maha mulia atau maha pemurah. Dulu pernah kita ulas, pengulangan kata dia ada faedah. Bukan hanya sekadar diulang begitu saja, tapi dia mempunyai faedah. Kita tidak ulang itu lagi. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan manusia dengan apa? Bil qalam. Kan ada surat namanya surat apa? Al-qalam, nun wal qalami wa ma yastur. Qalam ini Bapak Ibu, qalam yang mana? Sebagian ulama menyebutkan bahwa qalam yang dimaksud adalah pena untuk menuliskan takdir. Qalam yang digunakan untuk apa? Nulis takdir. Kapan itu? Ketika 500.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan akan ada hadisnya. Awal makhluk yang Allah ciptakan adalah pena. Lalu kata Allah, pena tuliskan takdir hamba sampai hari kiamat. Makanya tidak benar, dan pernah kita ulas, tidak benar kalau ada orang mengatakan awal dari hamba itu adalah Nur Muhammad, atau awal dari hamba itu adalah Muhammad. Kenapa? Karena awal yang diciptakan adalah pena. Atau makna qalam di sini, qalam bisa makna qalam yang digunakan oleh malaikat untuk mencatat amal. Oleh malaikat apa namanya? Pencatat amal. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Itu kan catat amal. Atau qalam yang ketiga, qalam yang ada di kita untuk kita nulis, untuk kita menulis. Al-Imam Ibn Qayyim Bapak Ibu dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah menyebutkan perkataan yang menarik tentang qalam ini. Tapi ini bukan qalam, bukan tabik. Ini qalam, ini pena maksudnya. Apa kata beliau? Pena ini Bapak Ibu, dia adalah benda mati. Benda mati. Kertas benda mati juga. Tintanya benda mati juga. Tapi hasil karya dari tulisan qalam ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk syair, bisa berbentuk lengkap semua. Padahal dia adalah semuanya dari benda begitu Allah jadikan qalam. Bapak Ibu, pernah kita bertemu dengan Al-Imam Ibnu Katsir yang mana kita tafsir ini? Al-Imam Ibnu Katsir
beliau hidup tahun 700 sampai 773 Hijriah. Tapi kenapa dia bisa hidup sampai sekarang? Karena malam dia pegang pena, benda mati. Dia ambil tintanya, benda mati juga. Kertasnya benda mati juga. Tapi ketika dia dituliskan, menjadikan dia hidup sampai karyanya. Ini Imam Syafi'i, para ulama-ulama yang lain. Begitu mukjizat pena. Makanya para ulama mengatakan orang kalau mau panjang umurnya, bikinlah karya, nulis. Bapak pernah bertemu Buya Hamka. Tapi kalau kita baca buku Buya Hamka, rasa hidup di zaman Buya Hamka gitu. Ayah. Saya berapa kali baca buku Buya Hamka tentang ayah. Dia berkisah tentang dakwah di zaman ayahnya, tentang Belanda, tentang dakwah, tentang di Makkah, luar biasa. Pada saat lama dia meninggal, tapi dia masih hidup bersama kita. Dengan apa dia hidup? Karyanya. Dari apa karya itu dimulai? Al-qalam, allazi 'allama bil qalam. Maka dengan pena menjadi hidup. Karya-karya menjadi hidup, para ulama menjadi hidup, dan seterusnya. Allazi 'allama bil qalam ditutup dengan 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Makanya ilmu ini Bapak Ibu semuanya Allah yang memberikan. Nabi Adam AS, manusia pertama, Nabi pertama, mulia dengan ilmu. Karena dalam awal surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi semua nama-nama yang ada di bumi ini Allah ajarkan pada Nabi Adam. Lalu Nabi Adam sudah hafal. Dan itu bahkan mengalahkan malaikat. Karena mereka tidak Allah berikan ilmu yang itu. Lalu Nabi Adam Allah berikan. Lalu ketika Allah suruh malaikat kemudian jin untuk sujud pada Nabi Adam, ketika akan menciptakan Nabi Adam alaihissalam, apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan ciptakan manusia yang nanti akan merusak di muka bumi, menumpahkan darah dan seterusnya. Ada kisah di awal surah Al-Baqarah. Tapi intinya apa? Nabi Adam mulia dengan apa? Dengan ilmu. Siapa mengajarkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan Nabi Adam semua nama-nama yang ada di muka bumi. Baik. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari 5 ayat awal ini banyak hikmah bisa kita ambil. Tentu di antaranya bahwa kita harus mesti banyak apa? Terus belajar. Imam Ahmad ketika ditanya oleh muridnya, sampai kapan kita belajar? Sampai kapan Imam akan baca haddatsana fulan an fulan an fulan, dari si fulan hadis si fulan? Kata Imam Ahmad, sampai kita masuk kuburan. Pada masuk kuburan baru berhenti belajar. Baik. Kita cukupkan pembimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sama di 2 pekan yang akan datang, masih pada bahasa surat Al-Alaq, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik, dan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan itu juga doa yang diminta oleh Nabi alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman. Kata Nabi, ya Allah tambahkanlah kepada saya ilmu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.